Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabda wa alaihi natawakkal. Bapak Ibu Masjid Jamaah Majlis Al-Firdaus yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita memulai pengajian Yawaidul niki, monggo sareng-sareng kita membaca Fatihah. Yang pertama kita peruntukkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW, para pengikutnya, para sahabatnya, beserta keluarganya, dan a'immatul muqarrabin, para imam-imam yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk pengarang kitab ini. Ala hadina as-salihah al-Fatihah. Bismillah. Yang kedua, Fatihah kita peruntukkan untuk kita semua. Semoga jamaah yang nggak bisa hadir, yang sakit, semoga diberi kesembuhan. Semoga segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadini as-salihah al-Fatihah. Bismillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, nasrun minallah wa fathun qarib. Kita akan melanjutkan kajian kitab, nama kitabnya Ahkamul Ibadat fil Fiqh Islami. Hukum atau tata cara ibadah dalam perspektif agama Islam. Yang nulis ada dua ulama. Yang pertama adalah Dr. Jamal Ad-Dasuki. Yang kedua adalah Dr. Ramadan Abdullah As-Sawi. Nah, beliau dua ulama ini nulis gabungan. Nah, kita sudah membahas yang kemarin geniku tentang apa? Bab toharo, kemudian bab apa? Hal-hal yang membatalkan wudu. Dan sekarang apa yang kita bahas? Adab qada'il hajah. Adab atau tata cara bagaimana orang qada'il hajah. Qada'il hajah niku napa? BAB maupun pipis begitu. Ini menunjukkan Islam itu agama yang syumul. Napa syumul niku? Syumul niku sangat-sangat lengkap. Tidak ada satu agama pun kecuali Islam yang mengatur detail seluruh aktivitas umat Islam. Bahkan ini loh, bab percewaan saja diatur dalam bab tersendiri. Jangan potong kuku saja dimulai itu untuk trijindi niku nggih wonten hadise. Bagaimana cara membersihkan mengatur jenggot, memotong kumis, itu juga diatur di dalam dunia Islam. Bahkan zaman semiran, bahkan zaman ludah pun diatur oleh Islam. Ini luar biasa sekali bahwasanya agama Islam itu agama yang sangat-sangat lengkap sebagaimana aturannya tertuang dalam fikih dan lain sebagainya. Yang pertama ini kita akan membahas adabul qada'il hajah, yaitu cara-cara atau tata cara atau adab-adabnya orang yang mau membuang hajat. Yang pertama, duhulu birrijli al-yusra wa khurujuhu bil yumna. Yang pertama adalah kita di cara kita untuk ke kamar mandi itu, kamar kecil, yaitu kamar kecil atau kamar besar, yaitu kita mendahulukan kaki kiri dalam kita masuknya. Kemudian kalau kita keluar, kita menggunakan kaki kanan. Jadi lek ate mlebu jeding sikil kiwa dhisik. Nah, gitu nggih. Ojo lali kok lho dhisik kiwa ndi tengen lah iki lak arek cilik maneh. Lek wong gede-gede kudu apal. Yang kedua, anna ba'dal ahjar taharatul lil qal'atin najasah. Bahwasanya kalau kita sebelum BAB maupun pipis, kita harus mempersiapkan beberapa batu. Ini kenapa beberapa batu? Karena zaman dulu sebagian tempat itu tidak ada air. Maknanya kalau zaman sekarang, kalau Anda mau masuk kamar mandi, pup atau apa, memastikan dahulu sing gawe cawe ono. Berarti apa? Ojo langsung buka kamar mandi, kemudian BAB dhisik, ternyata kerannya mati, kita tidak tahu. Tolong, kerannya mati. Lah ini tidak boleh. Berarti apa? Sebelum kita mengeluarkan isi perut kita ini, maka kita harus memastikan kalau zaman dulu, kalau nggak ada air, ya batune. Nanti klasifikasi batu nanti kita bahas. Kalau ada air, ya airnya harus dipastikan cukup. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, alla yahmilu fil khala ma fihi dzikrullah ta'ala.
tidak diperkenankan Anda semua apabila Anda memasuki kamar mandi ada sesuatu zikrullah, baik bentuk tulisan mau apapun. Jadi sama nek mlebu kamar mandi gak oleh nggawa tulisan Allah, Allah Muhammad atau apa. Lalu yang sekarang terjadi itu kan bagaimana di HP kita ini di HP kita ini kan ada Quran digital, begitu nggih. Quran digital ini bahwasanya kalau sampean itu masuk kamar mandi bagaimana hukumnya? Harus dimatikan dulu. Jadi Quran aplikasinya terbuka, maka kita tidak boleh masuk kamar mandi. Kalau kita membawa mushaf kecil, membawa kantong, di kantong kita ada Quran, maka jenengan juga tidak diperkenankan untuk nopo masuk kamar mandi. Mau bawa kita fikih ini ya ojo nang jeding, delen ndek ngarepe jeding. Maka kalau bisa di tempat-tempat umum ini ya disiapkan saja nopo tempat-tempat pencantolan nyantol nih hal-hal yang berbau zikrullah. Oleh karena itu sungguh repot lek ono wong wedok utawa wong lanang gawe kalung tapi kalunge bandule ono tulisannya Allah Muhammad. Maka ini tidak diperkenankan. Lah lek sampean nang jeding tempat umum gawe mas-masan ngono, ono tulisannya Allah. Digawa gak oleh, dikesak gak oleh. Delen dicantolno ndek njaba kira-kira ilang napa mboten? Berarti wis lek iso seorang perempuan itu ojo nggawe kalung yang berbandolkan tulisan Allah dan Muhammad. Bukan hanya kalung, bandol, kunci dan lain sebagainya, maka kita tidak diperkenankan apabila kita masuk kamar mandi dibawa masuk. Yang ketiga, yang keempat adalah julusu ala yusra wa i'timaduhu. Yusra niku kiri. Nah ini ngapunten saya praktekkan. Golek tak dijelasno nggak paham. Yang keempat itu adalah bagaimana? Iki sampean delok niki. Ini posisinya begini ya. Ini begini, ini ya, ini begini, lah ini begini. Inilah posisi di mana kalau kita hendak pup ataupun kencing yang bagus itu begini. Jadi apa? Ternyata begini itu kalau jenengan itu madarane bisa plong, bisa bersih dan lain sebagainya. Maka ini sebagai tumpuan, ini sebagai penyeimbang. Lah itu di bahasa kitab ngoten. Jadi duduknya model ngoten niku. Itu yang keempat. Adapun yang kelima, adamul istiqbalul qiblah au istidbaruhu. Maka tidak diperkenankan bagi jenengan semua apabila kita masuk kamar mandi kemudian kita pup maupun kencing, BAB maupun kencing, maka tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Makanya kalau jenengan bangun toilet di rumah jenengan, maka pastikan WC-nya itu tidak menghadap kiblat. Kita seringkali WC itu menghadap kiblat. Ini tidak boleh. Jadi ya nopo, ya wes gak oleh. Ini masalahnya WC-nya sudah dibangun. Lek duwe-duwe, waduh bongkar ya wakeh. Ini bagaimana solusinya? Lek jenengan non sewu, lek pas pup ataupun kencing, lah wonge sing diinger. WC ini pancet, tapi sampean kudu nginger. Maknanya kita tidak membelakangi kiblat atau menghadap kiblat, maka ini tidak boleh. Maknanya kalau jenengan belum membangun, maka lek iso ya ojo di ademno kiblat. Lek sampean duwe rezeki pas ngerehab nanti ke depan, maka pastikan WC-nya jangan sampai kita menghadap kiblat. Nah, itu yang pinten yang kelima. Langsung yang keenam, al istitaratu wal ba'uda anin nas. Maka apabila Anda kencing maupun BAB, disunnahkan jenengan itu dalam keadaan istitaro. Apa istitaro? Istitaro itu di sebuah tempat yang tertutupi. Jadi lek iso ya ana jedinge. Ojo sampai sampean niku ndek kali, ya ndek kali di gano tutupe ngeten iki. Langsung sama ndek mriku. Berarti apa? Maknanya orang bisa melihat. Itu jangan. Makanya walaupun itu lek di kampung-kampung itu dek kali lek iso ono tutupane, ada kerandanya begitu ya. Maka disunahkan apa? Untuk menutupi dan jauh di komunitas banyak orang. Sehingga apa? Lek nggawe jumbleng atau nggawe WC ya kalau bisa kalau zaman dulu mungkin ya
sungai-sungai itu yang jauh gitu. Kalau sekarang itu alhamdulillah kan sudah tertutupi. Mungkin sekarang di kamar sendiri ya enggak apa-apa. Kalau jenengan di rumah sendiri itu kan sudah tertutup rapi dan itu dikategorikan jauh daripada manusia. Maka kalau dulu belum ada WC, kurung ono tutupan tembok dan lain sebagainya, maka disunahkan lek nang jeding sampean kudu nutup jedinge dan jenengan harus dijauhkan dari apa? Ngene ku dari manusia.